Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman semua. Jadi, untuk video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, masih tentang stroberi. Jadi, kalau di video sebelumnya saya memberikan sebuah tips kepada teman-teman semua, bagaimana cara kita untuk memilih sulur pada stroberi yang terbaik untuk dijadikan bibit agar kualitas bibit kita atau nanti setelah menjadi tanaman stroberi itu bisa menjadi maksimal. Nah, untuk saat ini seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, saya ingin melihatkan kepada teman-teman alasan kenapa kita harus menunggu kurang lebih 2 mingguan sebelum kita melakukan penanaman bibit dari sulur ini. Nah, ini kemarin kan saya sudah praktekkan cara menanamnya, maksudnya cara menanam sulur ini untuk dijadikan bibit di dalam polybag kecil seperti ini. Nah, ini ada 3, ini yang paling tengah ini masih umur 10 hari yang ini ya, kurang lebih. Jadi untuk yang ketiga ini umurnya udah hampir 2 minggu atau 14 hari. Nah, nanti akan saya bongkar ini salah satu. Kita akan bandingkan bagaimana bentuk akar yang ada di dalam polybag ini ketika sudah berumur di atas seminggu atau kurang lebih 2 mingguan. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya sebelum sulur ini berumur 2 minggu, sulur indukan ini yang berasal dari batang utama ini jangan dipotong terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kemarin ada pertanyaan di kolom komentar, dia itu menanam stroberi dari sulur, dia sudah tanam ke polybag seperti ini, langsung dia potong. Nah, terus katanya kok layu. Nah, ya pasti layu gitu, karena memang meskipun ini sudah ada akarnya, dia belum cukup kuat untuk mengambil saripati atau nutrisi yang ada di dalam tanah. Makanya itu yang menyebabkan mati. Makanya ketika kita menanam bibit dari sulur, sulur ini yang dari batang indukan ini jangan dipotong. Jangan dipotong terlebih dahulu sebelum umur tanam dari sulur ini kurang lebih 1-2 minggu. Ya maksimalnya 2 minggu lah, biar akarnya itu lebih kuat lagi. Nah, ini coba kita bongkar. Nah, ini udah berumur 10 hari juga. Ini akan kita bongkar. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana bentuk akarnya. Nah, kurang lebih umur stroberi yang umurnya masih kurang dari 2 minggu ini akarnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang umurnya sudah lebih dari 2 minggu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Ini sebenarnya saya kemarin pengen membuat videonya itu membandingkan akar dari sulur yang umurnya 1 minggu dengan yang 2 minggu kan, tetapi kemarin umur 1 minggu itu di hari Minggu kemarin. Jadi ini kurang lebih 9-10 hari sebenarnya. Kalau yang ini berarti sudah sekitar 17 hari atau 20 minggu lebih 3 hari lah. 2 minggu lebih 3 hari. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya ya. Jadi ini umur sulur stroberi yang baru di bawah, yang berumur di bawah 2 minggu. Nah, itu akarnya masih sedikit seperti ini teman-teman. Bandingkan dengan yang sudah berumur 2 minggu lebih. Ini saja sudah kelihatan ya akarnya, guratan-guratan akarnya. Nah, ini saya bongkar tanahnya biar lebih jelas teman-teman.
Nih perbandingannya ya teman-teman. Jadi ini adalah sulur yang sudah berumur 2 minggu lebih, tepatnya 17 hari. Ini sulur yang di bawah 2 minggu, tepatnya 10 hari. Nih perbandingan akarnya. Makanya saya waktu video yang sebelumnya itu merekomendasikan untuk bibit stroberi dari sulur kita bisa potong itu ketika sudah minimal umurnya 2 minggu, minimal ya teman-teman, minimal 2 minggu, karena akarnya sudah sebanyak ini dan dia sudah pasti cukup kuat. Ketika nanti kita sulurnya kita potong, kemudian kita pindahkan ke polybag yang besar seperti ini. Nah ketika masih berumur 1 minggu, ini akarnya masih sedikit seperti ini, jadi ini masih rentan untuk mati ketika kita pindahkan. Kalau akarnya sudah banyak seperti ini sudah pasti dia tidak akan mati, karena dia sudah bisa menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam polybag seperti itu teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini belum saya potong ya sama sekali, ini sudah saatnya dipindahkan sebenarnya, karena ini saya ingin membuktikan kepada teman-teman semua bahwasanya ketika sudah berumur 2 minggu itu akarnya akan banyak. Nah ini seperti inilah penampakannya. Nah ini dan ini umurnya sama, ini sudah lebih dari 2 minggu. Nah yang tengah ini kemarin memang sulurnya masih kecil dan sengaja saya tanam itu berbeda seminggu dengan yang ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah ini karena memang masih musim hujan, ini banyak yang busuk seperti ini. Jadi ini busuk seperti ini karena media tanamnya ini cukup lembab. Nah stroberi itu sebenarnya tidak begitu bagus kalau media tanahnya terlalu lembab, karena dia akan menyebabkan busuk pada batangnya seperti itu. Makanya lebih baik teman-teman sebelum menanam stroberi, media tanamnya itu lebih bagus seperti ini ya teman-teman. Ini ada campuran sekamnya, karena ketika kita campur media tanah itu dengan sekam padi, itu dia akan membuat porositas dari media tanam ini menjadi lebih tinggi. Porositas itu artinya ketika kita siram ataupun ketika kena air hujan gitu, air itu akan langsung ke bawah, jadi dia tidak akan menggenang di bagian atas. Air itu akan tetap ada, dia sifatnya dari sekam padi ini juga menyerap air. Nah dia akan tersimpan di dalam sekam padi ini. Nah akan tetapi hanya secukupnya saja gitu, jadi kondisinya tetap basah tapi tidak becek. Nah kalau dia becek itu akan menyebabkan batang bisa busuk seperti ini nih. Nah karena ini kan tanah biasa ini saya ya, untuk pembibitan ini saya masih pakai tanah biasa seadanya. Nah ini ketika dia becek ini akan menyebabkan nih batang daunnya akan busuk seperti ini. Nah mungkin itu ya teman-teman video saya kali ini terkait perbandingan antara sulur yang berumur lebih dari 2 minggu dengan sulur yang berumur di bawah 2 minggu seperti ini. Nah ini bisa jadi referensi lah buat teman-teman semua bagi yang ingin memperbanyak tanaman stroberinya melalui sulur. Ini bisa menjadi acuan bahwasanya teman-teman bisa memindahkan tanaman stroberi yang dari polybag kecil ini ke polybag besar ketika sudah berumur lebih dari 2 minggu, minimal 2 minggu. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini terkait perbandingan akar dari sulur yang sudah berumur lebih dari 2 minggu dan di bawah 2 minggu. Apabila video kali ini bermanfaat dan dapat membantu bagi teman-teman semua dalam bercocok tanam stroberi baik dalam skala besar maupun kecil, mohon dukungannya dan bantuannya dengan cara klik subscribe, kemudian komen. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan akan saya jawab di kolom komentar, dan juga like-nya. Oke, sekian dulu video kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.